yang berkata, "Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa." Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, inilah kami umat-Mu yang datang kepadamu dengan kepala tertunduk tetapi mengangkat hati kami kepadamu. Sebab sesungguhnya kami menyadari bahwa Engkau Allah terus menyatakan kasih dan setia-Mu bagi kami. Tapi dalam kenyataan hidup ini malah kami berlaku tidak setia. Secara jujur di hadapan Tuhan, kami menyadari kelemahan dan keterbatasan kami sebagai manusia yang seringkali tidak mampu untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki. Malahan banyak kali melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Kami telah berdosa kepadamu ya Tuhan. Engkaulah yang mengenal setiap kami. Engkaulah yang mengenal kehidupan kami sehingga tidak ada satupun yang dapat kami sembunyikan. Engkau memanggil kami untuk menjadi terang bagi banyak orang, tapi seringkali kami malah memilih untuk hidup dalam kegelapan dosa. Seringkali oleh karena berbagai pergumulan-pergumulan kehidupan, kami tidak mampu untuk melangkah dan terus berharap akan masa depan, padahal Engkau Tuhan yang terus menjamin kami. Ketika kami diperhadapkan dengan berbagai hal dalam kehidupan ini, seringkali kami hanya menuruti keinginan-keinginan kami sendiri, tanpa mengingat apa yang menjadi kehendak-Mu. Karena itu ya Bapa, ketika Engkau berkenan, kami umat-Mu boleh memasuki perayaan Minggu Advent yang kedua ini, maka kami bermohon, sucikan dan kuduskanlah kiranya kami. Arahkanlah kiranya hidup kami kepada kehendak-Mu, supaya semakin hari kami akan semakin hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Maka inilah kami Bapa yang datang kepadamu, maka bersama kami berucap, sayangilah dan ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Bagi kita yang penuh ketulusan merendahkan diri di hadapan Tuhan, dengarkanlah firman-Nya dalam Yohanes 8 ayat 12 bagian B. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup.
Tuhan beserta saudara-saudara, marilah kita berdoa. Ya Allah, terang yang sejati, kini kami umat-Mu membawa bejana hati kami, siap untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Karena itu kami pun bermohon, ya Roh Kudus, terangilah hati pikiran kami, berilah kami hikmat dan pengertian untuk dapat memahami firman-Mu dan terus rindu melakukannya dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita di Minggu Advent yang kedua ini dari kitab Yesaya pasal 60. Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai ayat 7. Yesaya pasalnya yang ke-60 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Dengan judul perikop, kemuliaan Sion yang akan datang. Seperti ini ditulis. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadamu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Sampai di sana bacaan Alkitab kita. Mari mendengarkan puji-pujian dari Komisi Pelayanan Anak. Diundang anak-anak sekolah minggu bersama dengan guru-guru sekolah minggu.
kasih untuk anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu yang sudah membawakan lagu dan gerak lagu baru untuk lagu Natal sekolah minggu tahun 2025. Shalom, damai di hati. Tentu kita bersyukur kepada Tuhan ketika kita boleh menikmati persekutuan bersama hari ini dalam satu persekutuan ibadah bersama di perayaan Minggu Advent yang kedua. Dengan dinyalakannya 2 lilin ini berarti menandakan bagi kita sudah memasuki Minggu Advent yang kedua. Tinggal 2 minggu lagi kemudian kita akan merayakan Natal. Kang, kalau di Kaeng kan ada 4 atau lilin, nah so 2 lagi toh. Jadi sudah lebih dekat tuh Natal, Kang. Seberapa banyak ada sadia di rumah, nah, toh. Kalau saya bilang kurang 2 minggu begitu, biasa ibu-ibu PHT sebut-but, aduh gorden belum ganti, toples belum cuci, toh. Bapak-bapak pagar belum cat, toh. Oma-oma belum bacet itang, atau ada mau bapirang oma-oma, nah, toh. Karena kurang 2 minggu, karena kadang-kala kan orang orientasi, aduh sunyak lama mau Natal, persiapan ini itu tuh. So mulai cek seberapa satu toples sekarang cookies mentega, mau baking sendiri atau mau pesan tuh. Bapak-bapak sudah mulai cek sekarang harga bintang di Pontrang berapa, harga bintang di DOS berapa tuh, Kang. Karena mulai itu sampai orientasi ke sana semua karena mau pesta perayaan tuh. Tapi kan sebenarnya selalu diingatkan bagi kita bahwa perayaan Natal bukan cuma tentang itu, Kang. Kalau ada orang ya tidak mengapa, kita tidak berlebihan toh, karena ingat lagi Januari itu anak-anak mau sekolah dengan apa, jangan orang berprinsip cari 1 tahun si habis 1 hari, Kang, tidak bijaksana. Tapi lebih daripada itu, masa Advent menjadi masa bagi kita sebenarnya untuk berefleksi tentang kehidupan kita. Kalau kita secara materi dan ya secara lahiriah sudah menyiapkan banyak hal untuk merayakan Natal, sudahkah kita juga menyiapkan hati dan hidup kita bila tiba saatnya Tuhan datang, Kang? Masa Advent kan tentang itu toh. Advent kan artinya kedatangan toh. Kita menanti kedatangannya yang entah kapan waktunya. Tapi sudahkah kita siap dengan cara melakukan segala sesuatu yang berkenan kepadanya, dengan hidup sesuai dengan kehendaknya toh? Dengan bagaimana membangun kehidupan pribadi dan keluarga yang penuh damai sejahtera. Itu kan selalu pesan-pesan di Minggu Advent. Kalau di Minggu Advent pertama itu biasanya lilin Advent pertama adalah lilin pengharapan. Kalau lilin Advent kedua biasanya adalah lilin damai. Sudahkah torang pe hati dan hidup sama indahnya dengan torang pe dalam rumah, Kang? Coba torang bandingkan, torang pe rumah, torang da prong gaga-gaga, orang pe Pontrang, orang dah hias bagus-bagus. Apakah begitu juga dengan hati dan hidup kita? Toh? Atau aduh untung nama DP gorden, aduh memang dapat lihat gaga ketuk baru, toh? Baru dah beli gorden 12 lipit, toh? Tuh Pontrang 3,5 meter, toh? DP hiasan full. Mar tuh hatinya tidak seindah itu, Kang. Tuh hidup rumah tangga keluarga tidak seindah itu. Dapat rasa damai, aduh DP lampu Pontrang toh 200.000 nyak cukup DP token karena DP lampu Pontrang terlalu banyak, terang bersinar. Mar DP kehidupan pribadi dan keluarga penuh kegelapan. Kita harus berefleksi dari hal-hal yang seperti ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di Minggu Advent yang kedua ini kita diantar untuk merenungkan bersama bagian Alkitab dari Yesaya 60. Yesaya 60 merupakan bagian terakhir dari kitab Yesaya yang seringkali dibagi menjadi 3 bagian. Ada bagian proto bagian pertama, deutro bagian kedua, dan trito Yesaya. Ini pasal 60 masuk dalam bagian trito Yesaya, berita-berita sesudah orang Israel pulang dari pembuangan. Kalau kita mendengar ungkapan pulang dari pembuangan, mungkin kita akan bayangkan, oh berarti orang so dalam keadaan senang, so pulang toh. Bedakan kalau nubuatan-nubuatan seperti misalnya yang Yeremia minggu lalu ketika umat dalam pembuangan, orang bilang, aduh beda pas sayang dorang sementara di pembuangan, dijajah oleh bangsa lain.
Ini kalau orang dengar, ini adalah berita sesudah mereka pulang dari pembuangan. Mungkin kita akan bayangkan, oh so DP senang-senang dan ini, so pulang dari pembuangan, so bebas dari penjajahan, dari penindasan. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mau mengajak kita membayangkan, apakah betul orang Israel perasaan waktu itu memang semua senang-senang saja, walaupun keadaannya dorang so pulang dari pembuangan. Kalau orang diperhadapkan dengan suatu keadaan yang sangat berat, dengan pergumulan yang sangat berat pada orang pe kehidupan, apakah pe kelar itu pergumulan? Apakah pe habis, pe lewat itu pergumulan? Kontorang boleh tiba-tiba langsung senang, langsung enjoy. Ya enggak Kang, terasa orang akan tetap masih mau tak ingat dulu tuh apa yang baru lewat, apa yang baru dah jadi pada orang pe hidup. Kang, enggak mungkin orang peta lewat sana tuh pergumulan kok, aduh merdeka bebas orang. Pasti setidaknya ada waktu-waktu orang untuk tak ingat lagi. Aduh bukan main itu udah lewat. Aduh bukan main itu pergumulan. Nah kira-kira seperti itu gambaran umat Tuhan yang menjadi alamat dari bagian terakhir kitab Yesaya ini. Orang-orang yang pulang dari pembuangan, yang bahasa sekarang bilang masih dalam keadaan trauma, ini sisa-sisa Israel. Karena bayangkan dorang bangsa yang besar, udah bangsa yang hebat, kemudian harga diri mereka terinjak-injak karena harus dibuang ke bangsa lain. Dorang pe bait suci, dorang pe tembok Yerusalem yang dorang bangga-banggakan, pusat penyembahan mereka dirusak, dihancur. Apakah mereka tidak ada perasaan-perasaan, aduh kasihan torang, walaupun dorang so pulang, walaupun so kelar tuh pembuangan, tapi pengalaman pahit di masa lalu itu masih terngiang-ngiang bagi mereka. Karena ketika dorang pulang kembali ke Yerusalem, tuh keadaannya ndak so bagus-bagusnya, ndak dorang pergi, malah dorang pe pulang dari Babel, dorang lihat kamari, aduh torang pe tembok yang torang banggakan so ancor. Dorang lihat kamari, dorang pe bait suci, aduh so ancor. Toh, bagaimana le dorang boleh mau bersenang? Walaupun dorang so pulang dari pembuangan. Tapi dorang datang kamari, aduh torang pe rumah orang so ambe, soalnya ndak ada harta kepunyaan torang pe ladang orang so ambe, torang pe bait suci tanpa ibadah so ancor, torang pe tembok Yerusalem kebanggaan so ancor. Orang bisa membayangkan pengalaman traumatis yang dialami oleh umat ketika mereka pulang ke Yerusalem. Oleh karena itu Yesaya perlu memberikan berita yang menguatkan mereka, yang memberi satu pengharapan lagi bagi mereka. Karena itu kalau kita memperhatikan bagian Alkitab kita, di bagian awal ada seruan ajakan yang mengarah kepada perintah, bangkitlah. Dan itu yang diangkat menjadi tema di Minggu Advent yang kedua, bangkitlah, menjadi teranglah. Karena inilah situasi yang sedang dihadapi oleh umat Tuhan. Dalam keterpurukan, meskipun tadi sudah dibebaskan, tapi keterpurukan hidup masih teralami. Lalu apa yang harus mereka lakukan dalam situasi itu, dalam keterpurukan itu, dalam gumul tersebut? Perintah yang aktif bagi mereka, bangkitlah, bangkitlah, menjadi teranglah. Ini adalah sebuah perintah yang bukan cuma sekedar mau bilang pada orang jadi terang. Apa maknanya dapat suruh pada orang jadi terang? Sebenarnya perintah ini untuk menjadi terang bukan berarti bahwa terang itu muncul dari diri mereka sendiri. Tapi orang Israel selalu menyadari bahwa Tuhan Allah itu terang sejati. Mereka hanya memancarkan, memantulkan terang dari Allah. Dan sekarang dorang keadaan dalam suasana yang redup, tidak lagi memantulkan dan memancarkan terang Allah itu. Sehingga mereka harus diperintahkan untuk bangkit, menjadi teranglah, pancarkan kembali terang Allah itu dalam kehidupan mereka. Nah, kenyataan-kenyataan seperti ini kadang menjadi bagian kita. Kadang dalam berbagai hal dalam hidup kita, cahaya kita menjadi redup. Kadang kita malah bukan cuma redup, malah orang jatuh kadang dalam kegelapan. Oleh karena berbagai hal, bukan hanya karena pergumulan. Ada orang yang menjadi redup, ada orang yang menjadi gelap, bahkan kadang karena dibuai oleh berbagai kenikmatan. Jadi jangan pikir orang cuma nanti mau jadi gelap dan kelam kehidupannya kalau dia bergumul. Ada aja orang menikmati berkat luar biasa, tapi jadi takabur. Dan itu yang membuat dia menjadi redup dan menjadi gelap.
Jadi bukan cuma orang yang bergumul. Kadang orang karena terlalu banyak DP senang juga jadi lupa diri. Dan itu membawa mereka jauh dari hidup dalam terang Tuhan. Mari kita memeriksa kehidupan kita. Apakah kehidupan kita masih memancarkan terang Allah? Ataukah perlahan kita semakin menjadi redup dan pada akhirnya menjadi gelap? Di momen-momen perayaan Minggu Advent ini, apalagi kalau di ibadah-ibadah Pontrang kan, orang pasang-pasang lilin. Itu kan bukan cuma sekedar simbol bahwa terang Allah itu hadir dalam hidup kita, tapi juga ajakan bagi kita untuk menjadi terang. Bapak Ibu, kalau diberi pilihankan kepada kita antara terang dan gelap, saya rasa kita akan lebih memilih untuk hidup di dalam terang. Karena orang tidak bisa berbuat apa-apa kalau dalam kegelapan. Toh? Bapak Ibu kalau di rumah coba, walaupun orang per rumah sendiri, orang per rumah masing-masing, coba kalau dia mati lampu, kalau memang gelap gulita, nyanda ada hele HP, mobile center, nyanda ada, kalau orang mau WC misalnya, toh ada paling mau tagate di meja, tasambar di kursi, padahal orang per rumah, toh orang tahu semua tuh barang, orang udah taruh di mana, markalnya dalam kegelapan, orang seperti kehilangan arah, mana tuh pintu, mana tuh ini, mana tuh itu, padahal orang per rumah sendiri. Karena gelap gulita, orang pun sendiri so bingung, so kehilangan arah. Begitulah kehidupan kita jika kita tidak mempunyai terang. Begitulah hidup kita kalau kita hidup dalam kegelapan. Entahkah karena berbagai pergumulan hidup atau tadi karena berbagai kenikmatan hidup. Orang Israel diingatkan bahwa mereka harus bangkit dan menjadi terang. Kenapa demikian? Karena janji pemulihan Tuhan Allah luar biasa bagi mereka. Tuhan Allah menjanjikan bahwa meskipun kegelapan menutupi bumi, tapi terang Tuhan terbit bersinar atas mereka. Itu tadi karena terang sejati itu nyata di dalam Tuhan Allah, di dalam diri Yesus Kristus. Sehingga karena terang Tuhan hadir di dalam diri umat, mereka menjadi berkat. Karena itu dikatakan tadi ayat 3, bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang. Bukan cuma dorang, sampai raja-raja pun akan datang. Banyak orang yang akan datang kepada Israel karena mereka akan memancarkan terang Allah. Bukan main kan gambarannya. Dorang begitu menjadi bangsa yang dapat menjadi berkat, menarik banyak orang untuk datang kepada Allah. Apakah kehidupan kita juga memancarkan terang yang demikian? Sehingga banyak orang yang melihat kita dan datang, kan? Atau orang lebih jauh lihat orang pe kehidupan. Biasa kan kalau orang lihat tuh serangga-serangga kalau pasang lampu, dorang bakumpul di lampu karena dorang senang dengan terang itu. Saya mati tuh lampu, dorang tafiaro. Kurang lebih begitu. Nah kalau orang pe hidup memancarkan terang dengan sendirinya itu akan menjadi daya tarik. Bukan supaya kita dipuji-puji, tapi supaya kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Torang kan senang kalau tanpa perlu torang bilang torang Kristen. Kalau orang lihat torang pecara hidup bagus benar, orang bilang lihat katuk dia Kristen pasti dia. Toh Kang, jangan sampai kalau torang pecara hidup sebaliknya, Kang. Tidak mencerminkan bagaimana cara hidup Kristus. Pasti orangnya tidak mau percaya, biar torang mau bilang torang Kristen. Karena tadi orang tidak bersinar, orang tidak tertarik. Kalau Israel dijanjikan bangsa-bangsa raja-raja akan datang kepada mereka karena mereka memancarkan kemuliaan Allah. Nah, apakah hidup kita juga memancarkan kemuliaan Allah? Kentara Joko Kang. Kalau orang dapat lihat disenangi orang kamana, orang sambut dengan baik, berarti kan orang jah hidup lagi bagus, Kang. Marjang berani orang dah babak kumpul, konto orang badatang, konto orang ikut afiaro. Nah, toh mulai tanya aja patompe diri, kan? Mungkin orang ketuk jaha, mungkin ketuk orang koncudu, suka cerita orang, kan kali begitu toh. Orang bakumpul, orang lihat dia badatang, bubar. Nah pakai dia suka datang, toh? Karena orang ini mau, orang bicara hidup, orang tidak menjadi terang. Orang tidak suka bergaul dengan orang, toh? Tadi saya katakan, orang kalau bicara hidupnya tidak baik seperti itu Bapak Ibu. Biar lihat orang mau pakai kalung salib 3 kilo tapi bembeng-bembeng di leher, orang mau bilang, masa dia Kristen kok model begitu? Karena orang kan tahu, orang Kristen kan berarti pengikut Kristus. Cara hidup Kristus yang bagaimana?
Mar kalau dia suka sekali baku ambe deng birman, suka sekali bakalai kakak ade, pamalas ba ibadah, pamalas iko kegiatan masyarakat, toh biar lihat orang mau angka-angka bagin tompe kalong salib, orang bilang dusta kage dia, batowo-towo dia Kristen, masa Kristen model begitu, kan? Mar tanpa turut orang saya tunjung orang pe kalong salib, tanpa turut orang bilang orang Kristen, kalau orang pe hidup yang memancarkan terang, orang pasti akan bilang begitu kata orang percaya, kan? Pasti orang juga merasakan itu. Kalau orang hidup baik, hidup bagus, toh apalagi di minggu-minggu Advent, kan? So mau merayakan Natal, tadi saya katakan minggu Advent kedua adalah penghayatan tentang damai. Kalau orang suka sekali bakalai, kakak ade, saudara, kan? Kau nanti juga semua Natal, pendeta tong baku saya tangan di hari Natal. Oh Tuhan, bagaimana le itu, Kang? Kong tanggal 26 dang, baku marah ulang no pendeta, no bertobat, toh. Iyo. Nanti cuma tanggal 25 no pendeta orang baku baik. Karena ada begitu. Ada di Maranatha ada. Lain kali taja bilang di sini nyanda ada. Sekarang tak mau bilang di sini ada. Ada, iyo. Lain kali kan taja bilang oh di sini nyanda ada. Maka kalau tak mau bilang begitu badusta di atas mimbar. Jadi tak mau bilang ada banyak begitu. So baku salah deng birman, baku salah deng tamang di kolom. Pantasan kalau mau ibadah patu satu, dia pe satu rumahnya ndak mau datang. Cek per cek dah baku salah. Cek per cek dia ndak senang. Kenapa so ndak jadi palia di kolom? Mar kalau di gereja ada. Ternyata dia ndak senang tuh pelsus. Lia kamari kiapa tu jemaat kasih yang jasa masuk PBTK kurang je pakai sampul biasa. Tu pelsus nak je bawa akang PBTK, tu pelsusnya nak senang. Ada. Barasa jo. Iyo, barasa kong bertobat ada. Lia kamari kiapa ada orang dua, satu di sebelah, satu di sana. Oh, subaku salah toh. Iyo, orang pendeta petalinga laju sekali jadi ngartu begitu toh. Bagaimana? Kalau dapat dengar toh tuh ini begini, kita laju sekali. Bagaimana? Sapa? Bukan gila urusan, mar supaya kata orang tahu toh, supaya kata orang boleh dekati, toh tanya ada apa, kan? Bagaimana mau hidup jadi terang? Kalau dentu orang di dekat-dekat pat orang jot orangnya tidak mampu membangun hidup bersama. Ini ya Israel, orang dari berbagai tampak akan datang pada orang. Bagaimana orang mau mempengaruhi orang-orang yang jauh, sedangkan orang dalam rumah bakal lain terus. Di Pontrang orang menyanyi, damai sejahtera turun ke bumi. Mar kacau pat orang pedapur. Iya, cuma damai sejahtera di bumi, kacau dalam rumah. Karena tadi di awal saya katakan, orientasi kita bukan lagi mempersiapkan hati dan hidup untuk menantikan kedatangan Tuhan. Suami menuntut lain, istri menuntut lain. Dulu kok stigma orang kan cuma ibu-ibu. Mar sekarang terperhatikan sodeng bapak-bapak sodeng mau kalah. Dulu kan orang cuma selalu bilang ibu-ibu, nyanda katu. Kita perhatikan sekarang sodeng bapak-bapak. Dulu kan cuma ibu-ibu toh. Nganape gorden so ganti. Kita kok baru toh. Dulu kan begitu ibu-ibu. Mar bapak-bapak sekarang lain kali ada begitu. Kita kok mau itu ada beli sepatu ini 2 juta ini toh. Satu lagi mau kalah. Kita 3 juta. Toh, ini juta-juta. Toh. Kadang so begitu, sudah baku lawang. Israel nyandak begitu, Tuhan menjanjikan mereka akan menjadi terang. Karena keadaan terpuruk mereka akan dipulihkan oleh Tuhan. Bagaimana keadaan mereka dipulihkan? Tadi dikatakan bahwa kelimpahan dari seberang akan datang. Unta-unta dari Midian, kambing domba dari Kedar, domba jantan dari Nebayot. Ini semua adalah gambaran bagaimana Tuhan Allah sanggup untuk memulihkan keadaan mereka yang dahulunya terpuruk, yang dahulunya kelam, menjadi bangsa yang bersinar, menjadi bangsa yang dipulihkan. Bahkan dikatakan tadi mereka akan berseri-seri karena mereka keadaannya dipulihkan oleh Tuhan. Gambaran-gambaran tadi ini, kelimpahan dari seberang itu artinya di zaman dulu kan kalau bilang dari pelayaran begitu berarti itu doi, sesuatu yang berharga. Unta dari Midian itu maksudnya unta-unta dari daerah Arab yang terkenal bagus-bagus. Kemudian kambing domba dan domba jantan dari Kedar dan Nebayot. Ini orang dikenal sebagai peternak-peternak yang menghasilkan domba dan kambing yang bagus-bagus. Jadi yang bagus-bagus, yang terbaik-terbaik itu Tuhan mau kasih Pak Israel. Karena Tuhan memulihkan mereka.
Begitu juga dengan torang. Apapun situasi keadaan hidup kita, Tuhan mau kasih yang terbaik pada orang. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat 7 bilang semua yang Tuhan dah kasih itu semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku. Jadi Tuhan mau berkati dorang, Tuhan mau pulihkan dorang supaya dorang semua kembali menyembah Tuhan, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan mau kasih yang terbaik pada dorang supaya dorang juga memberi yang terbaik bagi Tuhan. Nah, kadang orang jangan lupa, orang cuma aja menuntut pa Tuhan segala yang terbaik, mar orang ndak ja kasih yang terbaik pa Tuhan, Kang. Orang harus mengakui itu. Orang maunya Tuhan kasih ini dan itu pa orang, tapi orang tidak mampu memberi yang terbaik. Bukan cuma sekedar tentang materi Bapak Ibu, tapi lebih-lebih kehidupan kita. Orang menuntut ini itu pa Tuhan, tapi sedangkan mau ibadat orang malas, Kang. Harusnya orang sadar kan bahwa orang terlalu banyak menuntut sadiki yang orang lakukan. Orang selalu menuntut Tuhan memberi ini dan itu, tapi orang tidak punya kesetiaan kepada Tuhan. Kita tidak mempersembahkan kehidupan kita bagi kemuliaan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari dalam penghayatan kita di perayaan Minggu Advent yang kedua ini, mari kita semakin memantapkan diri kita, mempersiapkan hati dan hidup kita, bukan hanya untuk merayakan Natal, tapi juga sambil menantikan kedatangannya kembali. Mari bangkitlah, menjadi teranglah. Kalau saat ini kita merasa bahwa hati kita, hidup kita dalam keadaan mulai remang-remang, toh nggak bagus di remang-remang, jadilah terang, toh bersinarlah, toh bukan berarti orang semua mau kerja di PLN, nyanda. Jadi bersinarlah dalam kehidupan kita, pancarkan terang Allah dalam cara kita berpikir, berucap, bertindak, bergaul dengan orang, supaya dalam diri kita orang-orang dapat melihat terang Kristus bercahaya. Dalam hidup kita, kita akan menjadi surat-surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Percayalah bahwa apapun keadaan hidup kita, Ia Allah Bapa yang telah hadir di dalam Yesus Kristus 2000-an tahun yang lalu. Ia jugalah yang akan memulihkan kita, mengangkat kita supaya kita bangkit dan bersinar, supaya kita akan terus diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Mari mendengarkan puji-pujian dari wanita kaum ibu. Diundang semua ibu-ibu untuk boleh ada di depan.
kasih untuk semua ibu-ibu, dan selanjutnya ada solo dari Opa Yanja. Sama deo deo sa Vitu batuaria Endo kerea Endo kazenas nateku Sama deo deo sa Kurang karateu Ya, dengan sukacita marilah kita memberi persembahan sambil mendengarkan nas persembahan dari Hagai pasal 2 ayat 9. Kepunyaan kula perak dan kepunyaan kula emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bidang langit pujilah,
Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam doa umum. Dalam doa ini kita akan bergumul bersama dengan saudara-saudara kita yang sedang ada dalam keadaan sakit. Saudara Kene Supit, Ibu Lisbeth Swalang Tuela di rumah sakit, tapi juga saudara-saudara kita yang lain yang mungkin tidak dapat disebutkan, yang kita ingat ada dalam keadaan dan dalam gumul sakit. Tapi juga kita bersyukur bersama saudara-saudara kita yang merayakan hari ulang tahun dari tanggal 1 sampai tanggal 7 Desember. Hari ulang tahun kelahiran Saudara Resa Putri Gabriela Mantou, Bapak Berti Akai, Adik Denzel Godric Soro Supit, Bapak Hendrik Siwi, Saudara Christian Dean Arai, Ibu Deti Pantou, Adik Syau Sakaria Maguire Caleb Mantiri, Saudara Josien Lempas, Ibu Tisi Supit, Ibu Dewi Debi Husen, Saudara Daniel Deni Wohon, Ibu Maribeti Rawung, Ibu Mirna Grace Ngantung, Bapak Berce Yohanes Tumurang, Bapak Karol Robert Sanger, Adik Noah King Rockefeller Mendur, Saudara Dein Poyo, Adik Livgio Runtu, Saudara Gabriela Sera Sudibyo, Bapak Semrin Dengan, Ibu Karunia Tesalonika Angelia Mandagi, Saudara Eiji Kamang Poyo, Ibu Deisi Sahutu, Ibu Deiti Mongi, Ibu Nita Tresia Sumual, Saudara Joy Christian Nicholas Tumurang, Bapak Christopher Kasiha, Adik Berham Alan Akai, Adik Cavaliers Belkanta Poluan, Adik Prayer Daniel Rondonuwu, Saudara Christine Karwur, Ibu Feren Natalia Mantou, Saudara Claudia Natalia Mangelep, Bapak Osvaldo Reynaldi Rengkuan, Bapak Lorenzi Dolfi Ngantung, Saudara Beri Sangkoy, Pendeta Didila Holo, Adik Jorian Nehemia Lensun, Saudara Priscilla Aju, Bapak Christian Ngantung. Hari ulang tahun pernikahan keluarga JH Poluan Hamim, keluarga D Manueke Turambi, keluarga P Wongkar Pitoy, dan keluarga F Pio Palit. Karena itu mari kita ada dalam kesiapan kita untuk menghadap Tuhan. Tuhan menyertai saudara. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mengangkat syukur kepadamu oleh karena kasih dan kemurahan-Mu yang terus menjadi bagian kehidupan kami. Kami bersyukur boleh menikmati persekutuan bersama di Minggu Advent yang kedua ini. Kami sudah diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu. Maka biarlah firman-Mu ini akan terus melengkapi kami untuk bangkit dari berbagai keterpurukan hidup kami dan menjadi terang dalam kehidupan ini dimanapun kami berada. Kami memancarkan terang kemuliaan Allah dalam keluarga, dalam jemaat, masyarakat, di lingkungan kerja, dimanapun Engkau menempatkan kami. Sehingga kami akan menikmati berkat-berkat-Mu, tapi juga kami akan terpanggil bahwa kalau hidup kami diberkati, kami pun akan jadi berkat. Maka mampukanlah kami untuk menghayati firman-Mu ini dalam persiapan hati dan hidup kami. Bukan hanya dalam persiapan kami untuk merayakan Natal, tapi juga dalam persiapan hidup kami menantikan kedatangan-Mu kembali. Oleh karena itu Bapa, kami berdoa, Engkau kiranya yang akan memberkati kami semua, jemaat-Mu, kami yang telah beribadah di pagi ini, dari anak-anak sampai orang tua lanjut usia, semua kiranya kami diberkati, umur panjang, sehat, kuat, kiranya menjadi bagian kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, dalam aktivitas kehidupan kami, dalam tugas, tanggung jawab, kerja, usaha, pendidikan, apapun yang kami tekuni, kami percaya berkat-berkat Tuhan akan terus menaungi kehidupan kami. Oleh karena itu Engkau juga yang akan kiranya memberkati kehidupan keluarga-keluarga kami masing-masing. Suami, istri, orang tua, anak, cucu kami, semua ada dalam lindungan Tuhan, semua ada dalam pemberkatan Tuhan. Sehingga sukacita dan damai sejahtera akan mewarnai hari-hari kehidupan kami yang Engkau perkenankan untuk kami nikmati. Terima kasih banyak Bapa. Maka kami pun bersyukur untuk setiap berkat yang boleh kami terima dalam perjuangan kami di sepanjang minggu yang berjalan. Apa yang telah kami terima, ajar kami mengucap syukur.
Termasuk kami bersyukur bersama saudara-saudara kami yang nama-namanya telah disebutkan, yang boleh merayakan hari ulang tahun kelahiran maupun hari ulang tahun pernikahan. Sempurnakanlah kiranya ucapan syukur mereka dengan menganugerahkan berkat-berkat yang melimpah bagi hidup pribadi dan keluarga mereka. Terima kasih banyak Bapa. Kami pun bersyafaat bagi saudara-saudara kami yang tengah ada dalam berbagai pergumulan, yang berduka dihiburkan, yang dalam kebimbangan Tuhan pertetapkan, yang dalam keadaan sakit dipulihkan. Di antaranya kami dapat menyebutkan saudara Keines Supit dan Ibu Lisbeth Sualang Tuela yang dirawat di rumah sakit. Ya Tuhan, kasihanilah kiranya saudara-saudara kami ini, dan mungkin juga ada yang kami ingat dalam doa. Mereka yang dalam keadaan sakit, yang merindukan pemulihan, kiranya kuasa kasih-Mu akan menjadi bagian mereka, memulihkan keberadaan hidup mereka, sehingga kekuatan yang baru akan boleh dirdahi dan dinikmati di dalam Engkau. Apapun pergumulan-pergumulan hidup kami, kalau kami datang dalam persekutuan ini dengan membawa beban-beban kehidupan, biarlah nanti kami pulang dalam kelegaan, bahwa kami percaya pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami terus berdoa untuk pelayanan gereja-Mu di Gereja Masih Injili di Minahasa, di aras pelayanan sinode wilayah, termasuk yang ada di jemaat-jemaat, khususnya di Maranatha Paslaten. Tuhan memberkati badan pekerja majelis jemaat, semua pelayan khusus, perangkat pelayanan, tapi juga semua anggota jemaat dari kolom 1 sampai kolom 27. Kiranya kami diberkati untuk menjadi satu persekutuan yang memuliakan Engkau dalam waktu-waktu kehidupan kami. Pemerintah, bangsa dan negara kami Tuhan berkati. Berdoa saudara-saudara kami yang saat ini bergumul oleh karena bencana alam, Tuhan kiranya menguatkan. Tapi juga damai sejahtera-Mu kiranya akan menjadi bagian kehidupan bangsa kami, tempat di mana kami berdiam, lingkungan masyarakat kami, termasuk pemerintah-pemerintah kami, akan ditaruhkan hikmat oleh Tuhan untuk melaksanakan tanggung jawab mereka menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur untuk persekutuan ini. Kami bersyukur kami boleh memberi persembahan. Apa yang kami beri datang dari Tuhan. Maka apa yang telah kami nyatakan melalui kotak pundi persembahan, sampul-sampul syukur, terimalah kiranya ucapan syukur kami ini dan ajarlah kami untuk memberi yang terbaik, karena Tuhan telah lebih dahulu memberi yang terbaik dalam kehidupan kami. Maka terpujilah Engkau Bapa. Kami berdoa semua yang menopang persekutuan ibadah di saat ini, keyboardis, kantoria, tim multimedia, Panci Yosua, Pelsus bertugas, diberkatilah kami dalam pelayanan. Maka terpujilah Engkau Bapa. Setiap perjuangan kami, setiap langkah-langkah hidup kami di sepanjang minggu ini, kiranya dalam tuntunan-Mu, sehingga kemana kami melangkah, kesana berkat-berkat-Mu akan kami nikmati. Terpujilah Engkau ya Allah Tritunggal. Ini kami yang bersyukur dan bermohon kepadamu Bapa, demi anak-Mu Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita beralih ke tata ibadah persiapan perayaan Perjamuan Kudus Minggu Advent. Jemaat Tuhan, pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2025 pada pukul 5, pukul 9 dan pukul 18 di tempat ini di Gereja Maranatha kita akan merayakan Perjamuan Kudus. Dan Perjamuan Kudus adalah peringatan akan Kristus yang disalibkan dan dibangkitkan. Itulah tanda yang hidup dan yang tepat dari pengorbanan Kristus yang dijalaninya sekali untuk selamanya di atas salib dan berlaku bagi seluruh umat manusia. Perjamuan Kudus pada hakikatnya adalah sakramen dari karunia Allah dalam Yesus Kristus oleh kuasa Roh Kudus. Tiap orang Kristen menerima karunia keselamatan ini melalui persekutuan dalam tubuh dan darah Kristus. Dalam Perjamuan Kudus dengan makan roti dan minum anggur itu,
Kristus memberi persekutuan dengan dirinya sendiri. Allah sendiri bertindak memberikan hidup kepada tubuh Kristus dan membarui setiap anggota. Sesuai dengan janji Kristus, setiap anggota tubuh Kristus yang dibaptiskan menerima dalam perjamuan kudus itu kepastian pengampunan dosa dan janji kehidupan yang kekal. Perjamuan kudus yang selalu mencakup firman dan sakramen adalah pemberitaan dan perayaan tentang karya Allah. Perjamuan ini adalah ucapan syukur kepada Bapa untuk segala sesuatu yang telah diselesaikan dalam ciptaan, perdamaian dan penyucian. Untuk segala sesuatu yang sedang diselesaikan Allah, baik dalam gereja maupun di dalam dunia sekarang ini, kendati manusia berdosa. Dan untuk segala yang akan diselesaikan Allah dengan membawa kerajaannya kepada kegenapan. Dengan demikian, perjamuan kudus adalah ucapan syukur gereja, yaitu sebagai pernyataan terima kasih atas segala berkat Allah. Saudaraku, dengarkanlah firman Tuhan yang di dalamnya tertulis hal-hal yang tidak wajar dalam merayakan perjamuan kudus. Saya membaca bagi kita 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai 32, kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapa di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu. Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Janganlah hal-hal yang demikian atau hal-hal lain yang tidak wajar terjadi di tengah kita merayakan perjamuan kudus.
Hendaklah semua orang kudus datang pada perjamuan kudus, tetapi yang tidak, biarlah mereka bertobat. Amin. Saat ini akan diajukan pertanyaan-pertanyaan, karena itu diundang kepada anggota-anggota Sidi Jemaat yang hendak merayakan perjamuan kudus minggu depan untuk berdiri. Kepada saudara-saudara anggota-anggota tubuh Kristus yang hendak merayakan perjamuan kudus, kami bertanya, apakah saudara-saudara mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Apakah saudara-saudara mempersiapkan diri dengan menaati petunjuk-petunjuk firman Tuhan supaya perjamuan kudus dirayakan sesuai dengan kehendak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita? Apakah jawaban saudara-saudara? Ya, dengan segenap hati. Amin. Tuhan memberkati jawaban saudara-saudara. Disilakan duduk. Kita mendengarkan warta jemaat. Jemaat sekalian, sejenak kita akan mengikuti pembacaan sampul syukur dan persembahan yang sudah masuk dalam ibadah ini. Persembahan syukur keluarga Kristen Baru, keluarga JF Lempas Sompotan, Rp500.000, dan untuk pendeta sesi tendean Watulingas MTH Rp200.000, total Rp700.000. Persembahan syukur dari keluarga Tuera Mantau, kolom 16, untuk Komisi Lansia Jemaat Maranatha Rp500.000. Persembahan ibadah dari Jemaat kolom 3, APH Rp55.000, Evang Rp81.000, untuk SMST Rp50.000, total Rp186.000. Persembahan ibadah dari Jemaat kolom 4, persembahan ibadah Rp124.000, partisipasi diakonia bulan Desember Rp150.000, untuk anak sekolah minggu bulan Desember Rp20.000, total Rp294.000. Persembahan ibadah APH Evang dari Jemaat kolom 6 Rp120.000. Persembahan ibadah menyambut Natal Jemaat kolom 6 Jumat 5 Desember Rp190.000. Persembahan ibadah dari Jemaat kolom 7 evangelisasi dan APH Rp207.000. Persembahan ibadah dari Jemaat kolom 8 APH Evang Rp145.000. Persembahan ibadah dari Jemaat kolom 13 APH Evang Rp389.000, partisipasi bulan Desember Rp150.000, makanan tambahan anak sekolah minggu Rp20.000, total Rp559.000. Persembahan ibadah APH dan Evang Jemaat kolom 14 Rp180.000. Persembahan ibadah menyambut Natal Jemaat kolom 14 dan pria Kombapa kelompok Simon Rp466.000. Persembahan APH Evang dari Jemaat kolom 17 Rp110.000. Dana sosial WKI satu kejadian Rp38.000. Persembahan ibadah menyambut Natal Rp173.000, total Rp321.000. Persembahan ibadah dari Jemaat kolom 19 APH Evang Rp443.000. Persembahan ibadah ulang tahun Audrey Poluan, keluarga Poluan Karundeng Rp100.000. Tanggung jawab kolom
tahun 2025 1 juta rupiah, partisipasi diakonia bulan Desember 150.000 rupiah, makanan tambahan anak sekolah minggu bulan Desember 20.000 rupiah, iuran wanita kaum ibu wilayah bulan Desember 16.000 rupiah, dana sosial wanita kaum ibu bulan November satu kejadian 42.000 rupiah, total 1.771.000 rupiah. Persembahan ibadah Jemaat Kolom 25, APH Evang 238.000 rupiah, partisipasi diakonia bulan Desember 150.000 rupiah, total 388.000 rupiah. Persembahan ibadah kelompok pelayanan lansia Jumat 5 Desember 267.000 rupiah. Persembahan menyambut Natal Yesus Kristus wanita kaum ibu Jemaat Maranatha Paselatan Jumat 5 Desember 761.000 rupiah. Persembahan ibadah wanita kaum ibu kelompok Hana Selasa 2 Desember 160.000 rupiah. Persembahan ibadah wanita kaum ibu kelompok Ruth Selasa 2 Desember 75.000 rupiah. Persembahan ibadah wanita kaum ibu kelompok Abigail Selasa 2 Desember 95.000 rupiah. Persembahan ibadah pria kaum Bapa kelompok Tadeus Senin 24 November 75.000 rupiah, Senin 1 Desember 80.000 rupiah. Persembahan ibadah pria kaum Bapa tingkat jemaat 5 Desember 311.000 rupiah. Tanggung jawab kelompok Matias tahun 2025 100.000 rupiah. Persembahan ibadah pria kaum Bapa kelompok Petrus 24 November 55.000 rupiah. Persembahan ibadah pria kaum Bapa kelompok Paulus Senin 1 Desember 65.000 rupiah. Tanggung jawab pria kaum Bapa kelompok Paulus tahun 2025 tahap kelima atau pelunasan 100.000 rupiah. Persembahan pria kaum Bapa kelompok Thomas Selasa 2 Desember 71.000 rupiah. Persembahan ibadah remaja kelompok Solafide Rabu 3 Desember 38.000 rupiah. Persembahan ibadah remaja kelompok Sola Gracia Rabu 3 Desember 60.000 rupiah. Persembahan ibadah komisi musik gereja Rabu 3 Desember 105.000 rupiah. Dan atas nama seluruh pelayan khusus Jemaat Gemi Maranatha Paselatan menyampaikan banyak terima kasih atas semua sampul syukur yang sudah masuk dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap tugas, usaha, dan kerja kita semua. Dan jemaat sekalian, di penghujung ibadah ini tentunya kita bersyukur atas penyertaan Tuhan karena perlindungannya sehingga ibadah boleh berjalan dan sementara berjalan dengan baik. Untuk itu kami menyampaikan banyak terima kasih pada yang pertama pada Kadim yang melayani, Pendeta Dedi Billy Laholo, Magister Teologi, yang sudah memimpin ibadah atau sementara memimpin ibadah, dan juga atas nama pelayan khusus dan jemaat menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-29 di hari ini. Kiranya Tuhan berkati Bapak Pendeta Dedi dalam tugas pelayanan di Jemaat Maranatha. Nanti mau jadi Bapak di Maranatha berarti. Kemudian disampaikan terima kasih kepada tim yang bertugas, Kantoria, pemain musik, tim multimedia, Panji Yosua, kostor dan pegawai, dan juga disampaikan terima kasih kepada yang sudah menyampaikan puji-pujian dalam ibadah, Jemaat Kolom 19, Kolom 26, Komisi Pelayanan Anak, Wanita, Kaum Ibu, dan juga Bapak Yance Tumewu. Dan kemudian kami juga menyampaikan terima kasih kepada keluarga besar Paat yang ada di samping gereja, yang sudah
memberikan lahan mereka, halaman rumah untuk dijadikan parkiran jemaat yang datang beribadah di minggu pagi ini. Demikian warta tambahan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat berhari Minggu. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Kita menutup persekutuan ibadah ini. Saudara-saudara, mari kita bangkit dari keterpurukan, tetap semangat berkarya dalam penantian dan terus berusaha, berjuang dalam keyakinan dan pertolongan Tuhan. Karena itu, jagalah hatimu agar tetap bersih, bangunlah dirimu agar tetap kokoh, peliharalah kehidupanmu agar tetap menjadi berkat. Pergilah dengan selamat, lakukanlah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Silakan duduk, kita bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.